royalty. They'll be calling me, calling me. They'll be calling me royalty. Best to give me loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, calling me. They'll be calling me royalty. They'll be calling me royalty. Kep tangan energi hijau giok yang sangat besar tiba-tiba muncul di langit. Hal itu segera membawa suara menakutkan dari angin kencang ketika menabrak tembok gunung seperti meriam. Seketika seluruh puncak gunung dengan paksa meledak dan dengan keras mengguncang seluruh gunung. Garis retakan setebal lengan menyebar seperti jaring laba-laba dari puncak gunung dan menyelimuti seluruh dinding dalam waktu singkat. Wajah Xiao Yan menunjukkan tanda kepucatan saat ia melihat puncak gunung yang berada di ambang kehancuran. Sukacita yang tidak dapat disembunyikan memenuhi mata gelapnya. Setelah berlatih selama berhari-hari, ia akhirnya telah belajar untuk mengendalikan iramanya. Karena itu ia dapat benar-benar menggunakan segel gunung terbuka. Walaupun segel gunung terbuka kali ini sedikit kasar, Xiao Yan percaya bahwa ia pasti akan bisa untuk mencapai penguasaan seutuhnya melalui latihan jika ia diberikan waktu yang cukup. Pada saat itu, kekuatan dari segel gunung terbuka kemungkinan akan menjadi lebih menakutkan. Semua sulit pada awalnya. Karena Xiao Yan sudah memiliki awal yang cukup baik, keberhasilannya hanya masalah waktu. Xiao Yan terengah-engah. Ia mengepakkan sayap hijau gelap di punggungnya dan perlahan-lahan mendarat di puncak gunung yang berantakan. Setelah lebih dari sebulan berlatih, saat ini ia telah mencapai penguasaan awal segel gunung terbuka. Jika ia menginginkan untuk mencapai penguasaan penuh, ia akan membutuhkan waktu dan kesempatan untuk mengasahnya melalui pengalaman pertarungan sesungguhnya. Ini memang layak menjadi teknik Do tingkat kelas di tinggi. Aku hanya menggunakannya pada tahap awal, tetapi kekuatannya tidak lebih lemah dari api pembelah tsunami. Aku akan memiliki satu lagi teknik rahasia ketika bertarung dengan orang lain di masa depan. Sayap gelap api hijau di punggung Xiao Yan diam-diam menghilang saat ia tertawa perlahan. Teriakan seekor burung mendadak terdengar di langit pada saat Xiao Yan berencana untuk memulihkan duo qi yang habis di dalam tubuhnya. Xiao Yan mengangkat wajahnya dengan ragu sebelum raut wajahnya sedikit berubah. Ia mengulurkan tangannya dan kekuatan penghisap meletus. Merpati pengirim pesan yang masih ada di langit pun terhisap turun. Xiao Yan menerima tabung bambu kecil dari kaki burung pengirim pesan. Ia membukanya dan mengeluarkan potongan kertas yang terlipat. Tatapannya menyapu dan raut wajahnya tampak putus asa. Setelah merenung sejenak, ia menjentikkan jarinya dan secarik kertas itu terbakar. Kertas itu berubah menjadi tumpukan abu yang tersebar ke tanah di bawah. Cailin. Xiao Yan berbalik dan berteriak keras ke hutan yang luas di sekitarnya. Namun, tidak ada reaksi sedikit pun setelah waktu yang lama. Xiao Yan tidak memiliki pilihan lain ketika ia kembali berteriak, "Medusa, ada masalah. Keluarlah." Kali ini, cahaya 7 warna akhirnya keluar dari bagian tertentu dari hutan sesaat setelah teriakan itu terdengar. Dalam beberapa kedipan, Ratu Medusa yang dingin dan tak acuh muncul di depan Xiao Yan. Ada beberapa masalah yang mengharuskanku pergi ke daerah pelosok hitam. Ayo pergi. Xiao Yan otomatis mengabaikan wajah dingin dari Ratu Medusa saat ia berbicara. Kau bisa melupakan tentang menjadikanku petarung bebasmu. Alis mata Medusa tampak marah saat ia berbicara dalam suara dingin. Tidak akan ada lagi orang yang membantumu memurnikan pil pemulihan jiwa jika aku mati. Xiao Yan tersenyum tak acuh. Punggungnya segera bergetar dan sepasang sayap api hijau gelap yang indah muncul. Sayap api mengepak dan tubuh Xiao Yan dengan cepat terangkat ke udara saat angin liar mengelilingi tubuhnya. Akhirnya, ia berbalik dan terbang menuju daerah pelosok hitam. Xiao Yan mengetahui bahwa Xiao Li telah menghadapi masalah dari surat itu. Namun, ia tidak berencana untuk mengumpulkan bantuan dari Akademi Bagian Dalam. Dengan kekuatannya sekarang, pada dasarnya tidak ada orang yang bisa menghentikannya di dalam daerah pelosok hitam. Selain itu, orang tidak boleh melupakan Medusa yang sekarang mengikutinya setelah mencapai perjanjian untuk bekerja sama. Ini adalah Do Zong elit sejati. Selain itu, ia mungkin lebih kuat dari Suqian. Mengingat kekuatan Xiao Yan dan Medusa,
kemungkinan mereka akan cukup untuk menyapu seluruh daerah pelosok hitam. Emas perak bersaudara mungkin bisa bergabung untuk menahan Sukian. Namun, jika musuh mereka Ratu Medusa, kemungkinan mereka tidak akan beruntung. Terlebih lagi ia bukanlah duo Zong elit biasa. Medusa mengepalkan tangannya erat-erat ketika ia melihat sosok Xiao Yan yang sedikit demi sedikit menjauh. Ia ragu-ragu sejenak sebelum dengan marah menggertakkan gigi peraknya. Kakinya yang halus menginjak langit yang kosong saat sosoknya berubah menjadi sinar cahaya yang cepat mengejar sosok hitam di depan. Kota Feng. Pada saat ini, semua perhatian di dalam kota Feng berkumpul pada rumah mewah di tengah kota. Tempat itu kemungkinan tempat di mana seseorang yang mengatur kota akan diputuskan. Jujur saja, banyak orang di dalam kota yang tidak tertarik mengenai siapa yang akan menjadi pemimpin dari kota. Bagaimanapun mereka tahu bahwa terlepas dari siapa yang memegang kendali, mereka hanya akan bisa bergaul di tingkat terendah. Karenanya, mereka bahkan akan lebih senang melihat banyak faksi terlibat dalam pertarungan besar demi posisi untuk mengatur kota, mengakibatkan darah mengalir seperti sungai. Orang-orang yang bersuka cita atas kesedihan orang lain dan suka memperburuk keadaan dapat ditemukan di seluruh daerah pelosok hitam. Sekitar setengah jam yang lalu, 3 pasukan besar telah melesat ke kota Feng bergegas ke rumah mewah di mana Kaisar Obat Han Feng pernah tinggal. Saat ini tempat itu menampung faksi yang mengendalikan kota Feng, Gerbang Xiao. Sebagian orang di dalam kota Feng telah mendengar tentang 3 faksi terkuat ini. Lagi pula reputasi mereka cukup besar untuk menyebar ke seluruh daerah pelosok hitam karena mereka adalah faksi tingkat pertama. Karenanya hampir semua orang mengenal mereka. Sekte Langit Gelap, Gerbang Luosa, dan Geng Singa Liar. Ketiganya adalah faksi besar yang sangat terkenal, faksi-faksi terkuat di dalam daerah pelosok hitam. Pemimpin dari ketiga faksi besar adalah ahli-ahli yang peringkatnya berada di dalam 10 besar dari peringkat hitam. Siapa saja orang yang berada di antara mereka tidaklah lemah dari Fan Lao yang mati di tangan Xiao Yan. 3 faksi besar ini mendominasi daerah pelosok hitam dan selalu menguasai. Mereka bahkan tak menghiraukan Han Feng ketika ia mengundang ketiga faksi besar ini untuk bergabung dengannya ketika ia mendirikan aliansi hitam. Tindakan seperti ini mungkin dapat membuat Han Feng menjadi sangat marah, tapi ia membiarkannya karena ia takut akan kekuatan dari ketiga faksi besar ini. Saat itu aliansi hitam sangat besar. Namun, ketiga faksi ini mampu memilih untuk menolak ajakan mereka bahkan dalam situasi seperti ini. Dari sini dapat dilihat bahwa mereka memiliki modal yang cukup kuat. Lagi pula para pemimpin dari ketiga faksi besar ini tidaklah bodoh. Mereka tentu saja tak akan bersedia menyinggung orang yang mereka sendiri tidak mampu hadapi. Meskipun Han Feng adalah orang yang mereka takuti, bukan berarti mereka harus membungkuk di hadapannya. Ada banyak orang yang merasa kasihan terhadap apa yang disebut Gerbang Xiao kini saat ketiga faksi telah mengirim pasukan mereka ke kota Feng. Di mata banyak orang, Gerbang Xiao seperti seorang murid yang bertemu seorang guru ketika dihadapkan dengan ketiga faksi tingkat pertama ini meskipun Gerbang Xiao memiliki kemampuan yang tidak jauh dari faksi tingkat pertama. Di aula luas, suasananya sangat tegang dan sepertinya akan meledak dengan satu percikan. Pada saat ini ada 4 kelompok orang di dalam aula. Yang terjauh adalah Gerbang Xiao yang mengatur kota. Ketiga yang lainnya berada di luar nampaknya orang-orang dari yang disebut Sekte Langit Gelap, Gerbang Luosa, dan Geng Singa Liar. Kau adalah pemimpin dari Gerbang Xiao kan? Aku tidak akan bertele-tele. Jangan salahkan kami jika kami mencuci tempat ini dengan darah, jika kau tidak memberikanku jawaban yang jelas dalam 1 jam. Pria paruh baya dengan tubuh besar dengan dada telanjang yang menunjukkan singa besar yang meraung ke langit, melirik Xiao Li. Senyuman muncul di wajahnya yang dipenuhi bau darah. Pemimpin Sekte Yan masih sangat terus terang. Namun, aku juga menyetujui perkataannya. Pria paruh baya baru saja berbicara ketika seorang wanita seksi menutup mulutnya dan memberikan tawa penuh kasih. Ada lukisan bunga yang ditato di sisi wajahnya, dekat telinganya. Meskipun itu indah, hal itu memiliki racun yang mematikan. Seorang lelaki tua berwajah gelap di sisi lain tertawa gelap. Tangannya yang seperti tulang keriput bergerak di atas meja. Aku sudah tidak bertarung untuk sekian lama. Aku penasaran apakah aku dapat sekuat seperti di masa lalu jika aku bertarung. Ada hampir 100 orang yang berdiri secara tersebar di belakang ketiga orang ini. Badan-badan orang ini ditutupi dengan darah. Tatapan mereka sedingin hewan buas ketika mereka memandang ke sekitar.
Tatapan Xiao Li gelap dan dingin saat ia mengamati ketiga orang yang sepaham itu. Ada 100 pria berjubah hitam berkumpul di belakangnya. Bau amis darah dari tubuh mereka tidak lebih lemah dari orang-orang di depannya. Sekilas bisa dikatakan bahwa mereka memiliki banyak pengalaman bertempur dan merupakan orang-orang yang kejam. Sebagian alasan mengapa kubu lainnya tidak bertindak dengan segera setelah kedatangan mereka adalah karena aura yang sangat kuat dari orang-orang yang berpakaian hitam di samping Xiao Li. Jika tidak, mereka akan langsung menyerang mengingat watak mereka. Alasan apa lagi yang membuat mereka hanya terus mengoceh di tempat ini? Aku jelas menyadari bahwa kalian bertiga memiliki kekuatan yang besar di dalam daerah pelosok hitam. Kalian semuanya kuat dan tidak ada yang bisa aku lakukan jika kalian ingin menduduki kota Feng. Mungkin saja bagiku untuk memberikan kota Feng. Tapi hanya ada satu kota. Kepada siapa harus aku serahkan? Xiao Li bermain dengan cangkir teh di tangannya saat ia seketika menanyakan pertanyaan. Ada sedikit perubahan suasana di dalam aula ketika perkataan Xiao Li terdengar. Beberapa saat kemudian wanita berpakaian seksi itu tertawa. Rencanamu tidak buruk, tapi rencana seperti ini untuk mengasingkan kami itu percuma. Kau tidak perlu khawatir tentang siapa yang akhirnya menjadi pemimpin dari kota ini. Semua yang perlu kau lakukan adalah memimpin orang-orangmu untuk keluar dari kota Feng. Tangan Xiao Li mengencangkan genggamannya di cangkir teh. Ia menghela nafas dengan kekecewaan di dalam hatinya. Mereka memang sangat berpengalaman dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan jatuh dalam tipu muslihat ini. Mungkin saja bagi kami untuk pergi dari kota Feng. Namun aku bukanlah pemimpin dari gerbang Xiao. Tidakkah sebaiknya kalian menunggu agar pemimpin kami kembali jika kalian menginginkan kami pergi? Xiao Li mengerutkan keningnya. Niat membunuh muncul di wajah dinginnya saat ia berbicara dengan nada yang dalam. Ia saat ini perlu mengulur waktu untuk Xiao Yan yang bergegas kembali. Mengoceh tanpa henti. Dari mana kau menemukan percakapan omong kosong ini? Aku yang tua ini tidak berada di sini untuk mendiskusikan apapun denganmu. Aku berada di sini hanya memberitahukan kalian untuk keluar dari kota ini. Pria besar dengan dada yang terbuka itu segera melebarkan matanya saat mendengar perkataan Xiao Li. Telapak tangannya menghantam meja di depannya sampai hancur berkeping-keping saat ia tertawa ganas. Raut wajah Xiao Li seketika berubah menjadi suram. Kelompok besar dari pria berbaju hitam di belakangnya juga memancarkan suara saat mereka menghunuskan pedang dari pinggang mereka. Dalam sekejap, suasana di dalam aula menjadi gelisah dengan pedang yang dihunuskan. Hal itu adalah jenis yang akan pecah menjadi sebuah pertarungan mematikan karena sedikit perbedaan pendapat saja. Kalian ingin gerbang Xiao milikku untuk keluar dari kota Feng? Bahkan Han Feng tidak mampu melakukannya. Apa yang membuat kalian berpikir kalian punya haknya? Tawa dingin yang samar tiba-tiba bergema di saat suasana hampir benar-benar runtuh. Sosok hitam seketika muncul di tengah aula dalam bentuk seperti hantu di depan mata semua orang.